Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Gita Indah. Kalau kemarin aku udah ngebacain energi percintaan kalian ya, pesan terkait percintaan kalian di bulan November ini. Maka sekarang kita pilih kartu ya dengan topik mengapa belum ada kabar dari dia. Ya, jadi bacaan ini berlaku untuk orang-orang yang energinya sedang menunggu kabar dari seseorang. Seseorang di sini bisa jadi gebetan dia, bisa jadi pasangannya dia yang mungkin lagi LDRan gitu ya, atau dari orang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kalian gitu ya. Siapapun itu, pokoknya yang sedang kalian tunggu kabarnya ya. Seperti biasa, aku selalu menekankan bahwa semua bacaanku sifatnya general, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Kalau memang pas nggak cocok, kalian bisa pilih kartu yang lain karena di sini akan ada 4 pilihan kartu nantinya ya. Kalau misalnya nggak ada yang cocok juga ya berarti ini bukan energi kalian yang ditarik. Kalian bisa pindah channel, cari energi yang lebih cocok untuk kalian. Oke. Sekarang aku mau jelasin dulu bahwa ini kartunya ada 4 ya. Aku ambil postcard aja ya untuk pilihannya. Ini pilihan pertama ya. Postcard ini pemberian teman aku. Dia seorang fotografer, jadi dia foto-foto yang dia ambil itu dia tuangkan dalam postcard, dalam kartu ucapan lah ya. Oke, ini yang pilihan pertama. Ini fotonya dia ambil di Bandung Utara, Sini Cafe di Pagerwangi. Ya, kemudian untuk pilihan kedua ini gambar pemandangan ya, ada view Tangkuban Perahu nih ya. Ini fotonya dia ambil dari Bukit Pakar Utara di Bandung Utara juga. Kemudian untuk yang ketiga pilihannya ini ya. Ya. Ini fotonya diambilnya dari Puncelut, Bandung Utara juga, Cembeluit, daerah Cembeluit. Kemudian untuk pilihan kartu yang keempat, yang terakhir, ini dia ambil foto ini dari Panjebolan Lembang, ya Bandung Utara. Oke, jadi pilihan pertamanya ini, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan pilihan keempat. Kalian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, yang menarik kalian. Sorry, miring-miring deh. Oke, dah ya. So, pilih yang mana, dipilih. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke pilihan yang pertama. Yang ini ya. Yang kedua, ketiga, keempat. Kita simpan dulu di sini. Untuk yang memilih kartu pos pertama, kita lihat dulu situasi dari orang yang kalian fokuskan. Sedang apa dia? Bagaimana kabarnya? Kenapa dia belum memberikan kabar ke kamu? Sibukkah dia? Atau apa? Kita lihat ya. Belum apa-apa udah keluar Three of Pentacles ya. Sibuk meren ini mah ya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Oke, kita ambil dulu kartunya lah ya semua ya, baru kita bahas.
lagi ya. Oke. Temperance. Ya, tadi udah disebut ya. Kartu pertama itu ada Three of Pentacles. Lalu keluar lagi, woi, ada karmanya cuy. Three of Swords. Lalu ada The World. Ini lumayan berat ya, karena di sini ada 2 Major Arcana, ada karma dan ada The World. Oke. Ups, sorry, bentar ya. Orangku berjatuhan. Oke, kita mulai ya. Kalau aku ngelihat tebarannya, di sini kan ada Three of Pentacles nih ya. Orang ini kayaknya mungkin juga lagi sibuk ya, dengan ada pekerjaan yang cukup menyita waktunya. Mungkin ada kerja sama dia dengan pihak lain yang membuat akhirnya dia harus mencurahkan pikirannya, mencurahkan hari-harinya ke pekerjaan atau mungkin proyek atau bisnis lah gitu ya. Gitu. Jadi ada kerjasama antara dia dengan pihak lain yang membuat dia tuh akhirnya lebih memfokuskan pikirannya, hari-harinya ke pekerjaan tersebut. Nah, cuma aku nih merasa gitu ya, bahwa kalau ditanya orang yang kamu fokuskan itu perasaannya dia ke kamu tuh seperti apa sih gitu ya, kita bedah sampai situ ya. Orang ini bisa jadi sebenarnya juga menyukai kamu. Aku nggak tahu ini mantan kamu ataukah gebetan kamu, antara 2 itu ya, antara 2 itu. Karena kalau ngelihat tebaran kartu berikutnya, aku nggak ngelihat bahwa dia itu adalah pasangan kamu, enggak. Jadi yang ini, yang pilihan pertama ini, aku lebih ngelihat dia itu adalah mantan kamu yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi, atau bisa jadi dia itu adalah seseorang yang kamu sukai. Nah, kalau ditanya gimana sih perasaan dia ke kamu, dia punya perasaan sama kamu. Dia tuh ada rasa ketertarikan sama kamu. Tapi mungkin dia merasa bahwa kamu itu kayaknya terlalu tinggi buat dia gitu ya. Jadi kayak aku mah udah gak cocok lah sama dia gitu, kayak aku mah apa tuh gitu kan, mungkin seperti itu pikiran dia gitu. Jadi itu sih yang aku rasain gitu ya. Dan kalau memang ini dia mantan kamu ya, dia lagi sibuk kerja nih sebenarnya gitu, lagi sibuk mencurahkan pikirannya hari-harinya ke pekerjaan atau bisnisnya, atau mungkin ada proyek yang harus dia tangani gitu ya. Nah, dan dia sibuk dengan kegiatan-kegiatannya tersebut, dengan pekerjaan tersebut, sampai akhirnya tuh dia teralihkan pikirannya dari kamu gitu ya. Nah, cuma untuk yang memilih kartu ini, untuk yang energinya, untuk yang orang kamu fokuskan ini adalah gebetan kamu. Ini aku merasa bahwa dengan adanya Three of Pentacles di sini dan ini ya, aku merasa, dan si Three of Swords ini, aku merasa bahwa
kayaknya dia bukan seseorang yang single kayaknya ya. Dia kayaknya udah punya pasangan gitu ya. Dia udah punya pasangan. Bisa jadi juga kalau memang ini mantan kamu, dia juga udah punya pasangan. Bisa jadi dia udah punya pasangan gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya perasaan, dia punya perasaan sama kamu. Mantan kamu juga mungkin masih ada ketertarikan ke kamu, tapi dia udah punya pasangan gitu. Untuk yang memang dia itu adalah mantan kamu, aku merasa bahwa ini opsi pertama ya. Untuk kalau memang dia itu adalah mantan kamu, aku merasa bahwa dia itu apa ya, dia itu sudah dia itu sudah memaafkan segala sesuatunya tentang masa lalu sebenarnya itu gitu. Dia udah memaafkan bagaimana dulu hubungan kalian berdua itu mungkin menyakiti dia gitu ya. Prosesnya itu mungkin menyakiti dia. Aku nggak tahu masalahnya apa, kita nggak bedah sampai situ ya. Yang aku lihat yang bisa aku bedah itu situ hanya 2 opsi tersebut gitu ya. Aduh, ini anginnya kencang banget. Sorry, ada suara pintu ya, berdebam. Ntar ya, aku kunci dulu pintunya. Oke. Jadi yang bisa aku bilang tuh, mau dia itu mantan kamu kayak mau dia itu adalah gebetan kamu, dia itu punya perasaan sebenarnya di dalam hatinya, punya ketertarikan sama kamu, tapi dia udah punya pasangan gitu ya. Dia mau gebetan kah atau dia mau mantan kamu kah gitu ya. Ya, dia udah punya pasangan nih gitu ya. Nah, dia adalah ketertarikannya, tapi dia udah punya pasangan gitu ya. Nah, jadi kalau dia tuh mantan kamu, aku ngelihatnya sih dia itu sudah memaafkan gitu ya, karena ini karma ini hampir kurang lebih lah sama seperti kartu karma, kurang lebih hampir sama seperti kartu judgment ya gitu. Jadi ada pengampunan sebenarnya, ada pengampunan. Kemudian ini bisa juga bicaranya bahwa dia itu merahasiakan bagaimana perasaan dia itu yang sesungguhnya gitu. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kalau dia udah punya pasangan kok dia masih tertarik sih sama aku gitu, mungkin seperti itu ya. Hey ya. Yang harus kita ingat ya, kita bisa aja punya pasangan ya, tapi bukan nggak mungkin kita akan menyukai orang lain juga dan rasa itu tetap tersimpan di dalam hatinya tanpa dia ungkapkan gitu. Itu bisa jadi gitu, karena perasaan itu kan tumbuh sendiri ya gitu. Perasaan itu tumbuh sendiri gitu, bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Perasaan itu ya itu adalah sesuatu yang memang tumbuh sendiri. Makanya gini, ada yang pernah bilang ya, aku lupa siapa yang ngomong ya gitu, pernikahan itu adalah takdir, pernikahan itu adalah nasib, tapi perasaan itu adalah takdir. Jadi kita bisa merencanakan ya, nasib itu adalah sesuatu yang bisa kita rencanakan. Kita bisa merencanakan mau nikah dengan siapapun gitu. Kita ngerencanain nih kan gitu, oh saya mau nikah dengan si A pada tanggal si B pada tanggal B di tempat C kan begitu ya. Tapi apa kamu bisa merencanakan kamu mau suka sama siapa? Kagak bisa. Perasaan itu tumbuh sendiri gitu. Perasaan itu sebenarnya karunia ya, sebenarnya karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Gitu. Cuma kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang perasaan itu tumbuh pada tempat dan dan waktu yang tidak tepat. Itu ya, itu yang harus kita ingat. Nah jadi aku ngelihatnya nih, kalau memang ini mantan kamu, bisa jadi dia masih punya ketertarikan sama kamu, tapi dia merahasiakan itu
Dia tetap merahasiakan itu, dia tidak mengungkapkan, dia diem aja. Nah, dan aku merasa dia itu sudah memaafkan semua rasa sakitnya di masa lalu gitu ya. Gitu, dia sudah mengampuni semua rasa sakit yang dia rasakan di masa lalu. Apapun alasannya gitu ya, apapun alasannya. Dulu kalian berpisah itu karena apa, itu prosesnya seperti apa, itu sudah dia maafkan. Tapi dalam hatinya dia masih menyukai, masih ada ketertarikan sebenarnya ya. Nah, cuma dia rahasiakan ya, dan dia sudah mengampuni nih semua yang dulu-dulu. Nah itu ya. Nah kalau ini orang adalah gebetan kamu, adalah orang baru nih, bukan mantan. Nah aku merasa dia itu punya ketertarikan sama kamu, tapi dia juga udah punya pasangan gitu ya, dan dia merahasiakan itu. Karena apa? Karena dia tidak ingin menyakiti siapapun. Dalam hal ini dia tidak ingin menyakiti pasangannya gitu ya. Jadi dia merahasiakan semua perasaannya itu dalam-dalam, yang orang lain nggak tahu, bahkan orang terdekatnya pun nggak tahu. Semuanya rahasia gitu ya. Dia nggak pengen menyakiti pasangannya, dia nggak pengen menyakiti orang-orang dekatnya gitu loh, dengan terungkapnya perasaan dia gitu, makanya dia merahasiakan. Nah yang bisa aku bilang nih ya, tentang kalau memang dia ini adalah gebetan kamu, aku merasa dia itu adalah orang yang tingkat kesadarannya itu sudah lumayan tinggi, yang tingkat spiritualnya itu sudah tinggi. Kenapa? Dengan dia merahasiakan itu berarti tingkat kesadarannya sebenarnya ada gitu ya. Tingkat kesadarannya itu cukup kuat mengontrol dia supaya dia tidak menyakiti. Begitu pula kalau memang dia mantan kamu ya, dia nggak mau menyakiti perasaan pasangannya sekarang gitu loh. Gitu. Jadi dia merahasiakan. Mereka merahasiakan bagaimana perasaan mereka karena mereka tidak ingin menyakiti orang-orang yang sudah ada di hidupnya sekarang. Gitu ya. Ini orang kayaknya apa ya, kalau dia memang adalah gebetan kamu gitu, dia ini orang pengetahuan tentang kesadarannya itu tuh sudah terbangun gitu ya. Udah terbangun, dia banyak belajar dari pengalaman masa lalu, banyak belajar dari proses kehidupan, dan dia tahu bagaimana rasanya disakiti, jadi dia tidak mau menyakiti gitu. Makanya semua perasaannya dirahasiakan, yang nggak perlu orang lain tahu, meskipun itu adalah kamu gitu loh ya. Jadi ya boleh jadi dia memang tertarik gitu ya, tapi karena tingkat kesadarannya sudah tinggi ya. Makanya ya, kenapa orang itu bisa selingkuh? Kenapa kenapa pasangan itu bisa selingkuh? Karena tingkat kesadarannya masih cukup rendah gitu. Kalau dia tingkat kesadarannya sudah tinggi, dia tidak akan selingkuh. Dia tidak akan menyakiti hati pasangannya. Gitu. Dia lebih baik menyelesaikan dulu nih dia dengan pasangannya seperti apa. Mau dilanjut, mau diperbaiki atau mau gimana? Jangan selingkuh, bukan selingkuh. Kalau tingkat kesadarannya sudah tinggi, dia nggak akan selingkuh, dia akan selesaikan dulu semua masalahnya, dia akan selesaikan problemnya, dia akan cari solusi gitu ya. Dan itu sih yang aku lihat ya, kalau Three of Swords ini aku lebih ngelihatnya tuh ya, dia tidak ingin menyakiti orang-orang atau pasangannya saat ini gitu ya. Itu yang bikin dia belum menghubungi kamu, ngerti ya? Itu yang bikin dia itu ya belum ngasih kabar ke kamu gitu loh. Gitu. Dan aku ngelihat sebenarnya dia sudah cukup bahagia gitu, sudah cukup bahagia. Di sini ada the world. Dia sudah cukup bahagia, sudah puas, sudah merasa nyaman gitu dengan kehidupan mereka saat ini gitu ya. Yang mungkin dalam pikiran mereka tuh ada terbersit ya, apalagi sih yang aku cari gitu, apalagi sih yang aku cari. Nah itu gitu ya. Jadi kehidupannya tuh sebenarnya
sudah seimbang gitu ya. Makanya dia tuh, ya aku bilang situ ya, tingkat kesadaran ini orang udah lumayan kuat, udah lumayan tinggi ya, udah level spiritualnya sudah cukup tinggi. Makanya dia tidak mudah tergoda, tidak mudah, ya bukan bilang kamu ngegodain dia juga, enggak. Aku yakin kamu juga merahasiakan perasaan kamu ke dia gitu ya, tapi kamu tetap nunggu nih kabar dia tuh seperti apa sih gitu. Itu aku ngelihatnya seperti, aku nggak sorry ya, jangan berpikiran bahwa aku menganggap kalian tuh menggoda dia, enggak. Aku merasa, kalau aku sih ngerasain kamu memendam perasaan kamu gitu, nggak tahu. Jadi kamu tuh cuma bisa nunggu aja. Kalau dia lagi ngabarin, ya alhamdulillah kayaknya gitu ya. Tapi kalau lagi dia nggak ngabarin, ya sudah gitu ya. Tapi mungkin ini komunikasi kalian sedikit lama tidak berkomunikasi, jadi kalian tuh bertanya-tanya kenapa ya dia belum menghubungi aku. Nah itulah penyebabnya. Dia adalah orang yang pintar bersyukur sebenarnya. Jadi dia mensyukuri apa yang ada. Ya aku cari apa lagi sih gitu ya, semua sudah ada gitu, ngapain lagi nyari masalah, mungkin seperti itu ya. Itu yang aku lihat sih dari tebaran-tebaran kartu yang ada gitu ya. Nah, tapi yang aku lihat gitu, rasa ketertarikan dia sama kamu itu sebenarnya tulus ya. Dia tuh menerima kamu sebagai orang dekatnya juga sebenarnya ya, sebagai orang dekatnya, cuma tidak bisa menerima kamu sebagai pasangannya gitu ya. Karena ya itu tadi, tingkat kesadarannya sudah cukup tinggi gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana perasaan dia ke kamu, dia tertarik, dan perasaan dia ke kamu itu sebenarnya tulus gitu loh. Tulus sebenarnya. Dia sebenarnya kalau dibilang tuh dia sayang, ya sayang dia sama kamu. Dia sayang sama kamu. Nah, cuma kan orangnya tuh tenang nih, dia lebih suka ketenangan, dia nggak suka drama, dia nggak suka gerasa gerusuh, nggak suka yang resek sana resek sini, nggak suka gitu ya. Jadi dia senangnya yang tenang, makanya dia nggak mau bikin masalah, dia nggak mau menyakiti hati orang-orang di sekitarnya, karena dia ingat karma, kalau saya menyakiti maka saya juga akan tersakiti. Makanya dia rahasiakan semua perasaannya itu, karena dia nggak mau tersakiti juga gitu kan. Nggak mau tersakiti, dia nggak mau nyakitin orang supaya dia nggak disakiti juga gitu kan. Ya hal yang wajar gitu. Kalau orang udah tingkat kesadaran tinggi, dia akan bisa berpikir seperti itu, nggak akan mudah ke bawah nggak akan mudah ke bawah gelora nafsu dan segala macam gitu ya. Dan kita lihat di sini ya, sini ada Temperance, oke, bottomnya ya. Ya seperti aku bilang tadi ya, ini orang tulus sebenarnya sayang sama kamu, menyayangi kamu tuh dengan tulus gitu ya. Dan mungkin kalau memang ini adalah gebetan kamu gitu, jadi si gebetan kamu itu adalah salah satu orang yang membantu kamu untuk mengembalikan rasa percaya diri kamu gitu. Jadi dia punya andil untuk mengembalikan rasa pedenya kamu, dan dia tuh berusaha untuk menunjukkan juga ke kamu bahwa kamu itu adalah seseorang yang berharga. Dan aku yakin yang bikin kamu suka sama gebetan kamu tuh adalah itu sebenarnya, karakter dia yang seperti itu gitu loh ya. Itu sih yang aku lihat ya. Kamu merasa bahwa dia itu kamu merasa bahwa dia itu adalah orang yang bisa membuat kamu jadi pede lagi, bisa merasakan cinta lagi. Tapi sayangnya dia sudah memiliki pasangan, dan itulah ya yang sudah aku jelasin tadi, kenapa dia belum menghubungi kamu ya, karena itu tingkat kesadarannya sudah cukup tinggi. Bukannya dia nggak ingat sama kamu, dia ingat sama kamu. Dia punya perasaan sayang sama kamu, iya, dia punya perasaan sayang sama kamu. Cuma karena tingkat kesadarannya sudah cukup tinggi, makanya dia nggak mau menyakiti kamu, menyakiti pasangannya tuh nggak mau. Yang dia pikirin tuh ya pasangannya gitu. Dia nggak mau, dia nggak suka ribut-ribut tuh, nggak suka. Dia lebih suka tenang. Makanya ya udah,
semua perasaannya tuh dia rahasiakan gitu. Dan aku merasa ya dia itu saking tulusnya gitu, dia tuh pengen menjadikan kamu tuh menjadi manusia yang lebih baik lagi, itu yang penting. Makanya bagaimanapun perasaan dia ke kamu, dia nggak akan apa ya, nggak akan mengungkapkan gitu. Semua dia rahasiakan. Karena kalau misalnya sampai terungkap gimana perasaan dia ke kamu, lah terus mau jadi apa? Mau jadi apa gitu ya. Makanya dia tahan aja gitu, nggak ngubungin kamu gitu, nggak ngubungin kamu karena apa ya, pengen kamu juga menjadi manusia yang lebih baik. Pengennya kamu tuh menjadi manusia yang tidak mudah menyerah dengan perasaan gitu ya. Pengennya kamu jadi perempuan, bukan perempuan lagi. Ini tidak berlaku hanya untuk perempuan ya, laki-laki juga. Dia cuma pengen kamu tuh jadi lebih tangguh, bisa mengendalikan perasaan kamu gitu. Pokoknya pengen kamu tuh jadi lebih baik lah gitu ya. Kalau sampai terungkap, nah terus mau apa gitu kan? Kalau terus mau gimana? Kalaupun memang dianya ngomong suka, terus maunya gimana? Kan gitu. Maunya gimana gitu? Masa iya gitu kalian mau menjalin hubungan di atas penderitaan orang lain? Nah itu yang dipikirin juga ada seperti itu ya. Coba kita lihat lagi lebih detail oracle-nya, The Hidden Truth. Apa sih? Iya benar ya, The Hidden Truth Oracle. Untuk yang pilih kartu nomor 1, The Hidden Truth-nya apa? Tiga aja ya. Bah. I regret lying to you. I will wait for a sign from you. I feel you leaving me behind. Dia merasa bersalah karena sudah menyembunyikan perasaannya. Sebenarnya seperti itu. Tapi itu balik lagi karena tingkat kesadarannya cukup tinggi gitu ya. Jadi dia nggak mau tertarik dengan situasi yang ada, dengan perasaan yang ada tuh nggak mau. Ya, dan di sini disebutkan bahwa I will wait for a sign from you gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu kasih tanda-tanda gitu ya, kasih tanda-tanda apa gitu, mungkin ada juga apa ya, ada juga respon dari dia. Ada respon sebenarnya dari dia, respon yang baik karena di sini ya, I replay our conversations over and over gitu ya. Sebenarnya kalau kamu menghubungi dia duluan gitu, chat dia duluan gitu, dia pasti akan ngebales, tidak akan mendiamkan. Ini jadi dia tipenya seperti itu nih. Jadi dia tuh di sini ya, I will wait for a sign from you. Jadi ini bukan berarti bahwa dia tuh nunggu tanda dari kamu bahwa kalau kamu ngungkapin, kalau kamu menunjukkan bahwa kamu suka, dia akan memulai suatu hubungan. Nggak seperti itu. Aku lebih ngelihatnya, jadi kalau misalnya dia kamu menunjukkan apa ya, kayak chat dia gitu, menghubungi dia duluan, ya dia tuh pasti akan membalas. Lebih ke situ sih ya. I will wait for a sign from you gitu. Tanda yang dia tunjukkan ke kamu, dia menunggu apa tanda dari kamu itu adalah kalau kamu chat dia duluan. Kalau kamu chat dia duluan, nah baru dia tuh akan berkomunikasi lagi dengan lancar. Nah aku feelingku sih seperti itu ya. Intuisiku tuh bilangnya seperti itu gitu. Bukan
tanda dari kamu untuk memulai hubungan, bukan seperti itu ya. Orang ini kalau kamu hubungi, dia pasti akan membalas chat kamu, teks kamu dengan baik ya. Dia pasti akan menghubungi kamu, dia akan membalas semua teks kamu dengan baik. Kamu nelpon juga pasti dia akan merespon kamu dengan baik gitu. Tapi cuma sebatas itu, dia nggak akan lebih lagi gitu loh. Dia nggak akan bergerak lebih jauh lagi, dia nggak akan bergerak lebih jauh lagi. Nih, I feel you leaving me behind. Nah ya, jadi sebenarnya dengan tidak berkomunikasinya kalian gitu, dia sebenarnya ngerasa bahwa kamu tuh kayaknya ngelupain dia deh gitu loh. Jadi dia tuh punya perasaan yang begitu juga, bukan cuma kamu doang. Kamu mungkin ngerasa bahwa dia tuh nggak merhatiin kamu, bahwa dia tuh kayaknya udah nggak peduli lagi sama kamu. Enggak, dia masih peduli. Dia masih peduli sama kamu, say. Cuma ya itu aku bilang tadi, dia tingkat kesadarannya sudah tinggi. Jadi dia nggak akan mau gitu ngechat kamu duluan tuh nggak akan mau. Tapi kamu kalau ngechat dia, ngubungin dia duluan, dia pasti akan merespon dengan sangat baik. Tapi ya udah sampai di situ doang gitu loh. Jadi dia tuh nggak akan ngubungin kamu duluan gitu loh. Selama tidak ada urusan yang penting-penting amat tuh dia nggak akan ngubungin duluan gitu. Dia tunggu dulu dari kamu dulu yang ngubungin dia, baru dia mau gitu loh. Padahal dalam hatinya ya I feel you leaving me behind gitu. Dia ngerasa ditinggalin juga sebenarnya, bukan kamu doang gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh sama-sama merasa dicuekin, merasa tidak dianggap gitu ya. Padahal kalian sama-sama mikirin tuh. Lucu ya. Ya gitulah. Cinta. Cie. Kita lihat nih, pesannya satu lagi apa ya? Ada pesan nggak? Ada pesan indah nggak ya? Aduh, ini apa lagi? Sorry ya, mataku tuh rada buram nih. Have patience, love is patient and kind always. Tuh, disuruh sabar. Have patience, suruh sabar kalian. Cinta itu sabar, cinta itu selalu baik. Tuh ya. Sabar di sini bukan berarti juga kalian disuruh nunggu dia. Enggak juga sih ya. Aku yakin kalian suatu saat akan dapat seseorang yang memang pantas untuk kalian, yang memang baik untuk kalian. Gitu. Jadi have patience di sini bukan berarti juga kalian harus nunggu dia, enggak. Jadi selama dalam proses kehidupan kalian ya tetaplah baik, tetaplah dengan penuh cinta, tetaplah penuh kesabaran. Suatu saat akan ada kok gitu loh jodohnya. Ya siapa yang tahu di depan ya. Bisa jadi dia, bisa jadi orang lain gitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan orang itu adalah orang yang memang pantas untuk kalian. Ya. Gitu. Orang yang baik untuk kalian. Orang yang memang benar-benar adalah haknya kalian, bukan hak orang lain. Oke? Itu aja dulu ya untuk yang milih kartu nomor 1. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Kita ketemu lagi di bacaan berikutnya. Bye-bye. Oke, yang pilih nomor 2. Ya, tadi kartunya ya, kartu nomor 2 ini. Ya. Nah, oke.
sekarang kita mulai aja dulu lihat situasinya. Orang yang kamu fokuskan itu kenapa dia belum ngubungin kamu? Sibukkah dia atau apa nih? Ya, semoga kabarnya baik ya. Semoga energinya juga baik untuk pemilih nomor 2. Lagi ya. Oke. The Sun untuk bottom ya. Coba aku lihat. Oke. Ada The Sun. Muka aku gatel, Bu. Nine of Pentacles, Ace of Wands, the Magician, Six of Swords. Ntar ya, mau toilet dulu ya. Oke, I'm back. Sekarang kita lihat ya, kenapa sih kira-kira orang yang kamu fokuskan ini tidak atau belum menghubungi kalian ya. Tadi sini ada Nine of Pentacles, Ace of Wands, the Magician, ada Six of Swords, dan di sini ada The Sun ya. Kalau aku merasa bahwa ini bacaannya bukan buat yang single, tapi yang sudah berpasangan ya. Buat yang sudah berpasangan, bisa jadi LDR, bisa jadi, tapi bisa jadi nggak LDRan juga gitu ya. Tapi yang jelas ini untuk yang sudah berpasangan ya. Jadi kalau kalian belum berpasangan berarti ini bukan pilihan kartu untuk kalian sebenarnya ya. Oke. Di sini ada Nine of Pentacles. Jadi sih kalau aku ngelihat sebenarnya di sini udah ada kenyamanan ya, karena di sini seorang wanita yang apa sih, kayak menikmati gitu ya, kayak menikmati kehidupannya, menikmati hasil kerjanya mungkin ya gitu. Jadi ada kenyamanan, jadi kayak lagi santai gitu ya, jadi merasa kayak nggak ada lagi yang harus dikejar gitu ya. Kayak ngerasa udah lengkap sih hidupnya ya. Jadi mungkin kalau aku merasa sih, orang yang kamu fokuskan itu merasa bahwa dia udah punya segalanya gitu. Jadi nyari apa lagi gitu ya. Nyari apa lagi gitu. Nggak ada lagi yang perlu dikejar gitu ya. Nikmatin aja, udah tinggal menikmati kayaknya gitu ya. Aku ngerasanya seperti itu. Jadi dia kayak apa ya? Kayak sedang menikmati pencapaiannya. Aku nggak tahu kalian
sorry ya, tadi aku bilang teh ini sih berlaku untuk yang LDRan ya, pasangan yang sudah LDRan. Aku bilang tadi tidak LDRan ya, nggak. Kalau nggak LDRan ya bisa jadi sih nggak LDRan tapi dalam satu kotak mungkin ya bisa, tapi tidak berkomunikasi gitu, lagi nggak ngomongan, bisa juga kayak gitu gitu ya. Nah jadi aku ngelihat uh, orang yang fokuskan ini ya emang lagi santai, lagi merasa bahwa tidak perlu mengejar apapun karena mungkin secara pencapaian dari materi dia sudah bisa mendapatkannya gitu, dia sudah tercukupi gitu ya. Jadi ada kemakmuran, ada kenyamanan yang dia miliki gitu. Makanya ya nyari apa lagi gitu ya. Itu. Kalau ditanya bagaimana perasaan dia ke kamu, ya ada nggak sih perasaan keinget nggak sih sama kamu gitu ya? Keinget mah keinget gitu ya, keinget sebenarnya keinget ya. Ada perasaan apa? Suka juga ada, jelas lah dia pasanganmu kok gitu ya. Tertarik juga gitu. Nah, dia sebenarnya merasa bahwa kamu itu adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan untuk dia. Ya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Ini yang apa? Apakah kamu yang bisa memberikan kenyamanan buat dia, ataukah itu adalah hasil dari kerja kerasnya dia, kemudian dia bisa merasa nyaman secara fisik, emosional, dan materi ya. Opsi bisa banyak sih gitu. Ini masih apa ya, yang jelas si orang ini nih merasa tidak ada yang perlu dikejar lagi gitu, karena merasa sudah memiliki semuanya gitu. Mungkin kamu ya yang bisa memberikan dia itu kenyamanan secara materi kali ya, yang akhirnya bikin dia itu kayak nggak perlu ngejar apapun lagi gitu kan. Secara materi dari kamu iya ada gitu ya, tapi bisa jadi dia memang ini adalah hasil kerja kerasnya dia gitu ya, dan dia tuh udah berkelimpahan secara materi, jadi dia merasa tidak ada lagi yang perlu dikejar gitu. Cuma ya memang kalau emang kalian belum menikah ya tinggal itu aja sih gitu, urusan nikah aja belum gitu, kayaknya seperti itu ya. Nah tapi kenapa sih dia belum menghubungi kamu gitu ya, kenapa kok dia masih diem gitu? Karena dia benar-benar menikmati hidupnya dia tuh mungkin mindsetnya tuh lebih ke materi kali ya. Jadi karena dia merasa sudah sukses, merasa sudah berkelimpahan secara materi, jadi apalagi gitu, jadi kayak nggak gampang aja untuk meraih hatinya dia gitu ya. Itu yang kamu rasain mungkin juga ya tentang dia gitu ya. Jadi aku ngerasa kamu tuh kayak perlu kerja keras untuk bisa membuktikan kalau kamu tuh layak jadi pendampingnya dia gitu ya. Karena ya dia udah punya segalanya gitu, secara materi dia udah terpenuhi gitu ya. Nah, dan aku ngelihat sebenarnya kalian berdua itu sama-sama mandiri gitu, sama-sama mandiri. Dan jadi ada kesan juga kalau orang luar melihat, ada kesan bahwa kalian itu kayak nggak peduli satu sama lain gitu ya. Apa yang dilakukan pasangan itu kalian nggak peduli, kamu mau gimana, dia mau gimana, itu kayak saling nggak peduli gitu. Padahal dalam hati kamu tuh mikirin, kok dia nggak hubungin aku sih gitu ya. Karena sebenarnya gitu saling memberikan kebebasan, kalian berdua itu sebenarnya saling memberikan kebebasan satu sama lain. Cuma ada saatnya seperti kamu saat ini nih gitu loh, bingung juga kan kenapa dia nggak ngubungin kamu gitu ya gitu. Karena kalian berdua memang saling memberikan kebebasan dalam hubungan gitu, jadi sama-sama mandiri. Di secara materi juga mungkin kamu sudah tercukupi, dia juga iya gitu ya, sama-sama mandiri. Kalian itu saling memberikan kebebasan lah, jadi kalian tuh kayak terkesan gak peduli aja dengan apa yang dilakukan pasangan gitu.
Dan aku ngerasa bisa jadi nih ada kebosanan nih dalam hubungan, ya karena merasa itu tadi gitu ya, merasa secara materi juga udah punya gitu sih gitu. Nah, tapi aku juga bisa ngelihat bahwa mungkin kamu sudah pengen gitu ya hubungan ini menjadi lebih serius, tapi pihak dianya belum pengen ke arah sana gitu. Dan bisa jadi nih ya, bisa jadi juga mungkin secara fisik kalian itu emang deket banget gitu ya, ketertarikannya kuat banget secara fisik. Harus bisa ngebedain ya antara fisik dengan perasaan, ya beda loh ya. Jadi secara fisik mungkin kalian tuh udah deket banget nih, tapi bisa jadi perasaan kalian itu sebenarnya salah satunya itu ada yang belum terlalu dalam. Aku nggak tahu nih kamu atau dia gitu ya. Dan mungkin saja kayak sebenarnya tuh ada ketidakcocokan juga nih satu sama lain gitu ya. Di sini kan ada esophagus ya gitu ya. Secara fisik memang deket nih, ketertarikannya kuat, tapi salah satunya ya belum mau terlalu dalam sebenarnya perasaannya gitu. Jadi makanya kayak gitu kan, mungkin kan gitu ya, kalau misalnya secara kita bicara cuma secara fisik doang gitu ya, tidak benar-benar dari hati gitu, tidak benar-benar perasaannya dalam, jadi kayak ngilang gitu muncul ngilang ya nggak sih gitu. Karena secara perasaan dia itu belum pakem gitu ya, salah satunya belum ini gitu. Tapi kalau memang perasaannya sama-sama sudah dalam, nggak ya, dia pasti akan ngabarin kamu gitu. Dan mungkin juga ada ketidakcocokan sebenarnya gitu. Boleh jadi secara fisik oke gitu ya, deket nih gitu, tapi kalau udah menyangkut perasaan belum tentu, mungkin ada ketidakcocokan yang belum bisa diterima satu sama lain, yang akhirnya ya timbul tenggelam hubungan kalian gitu ya. Dan aku ngelihatnya kalau dari The Magician sini, ini ada yang cenderung untuk mengendalikan hubungan sih ya. Aku nggak tahu di kamu atau dia yang berusaha mengendalikan hubungan, tapi yang jelas salah satu tuh di bawah kontrol yang satunya lagi gitu. Jadi kalau dia lagi nggak mau ngomong, lagi nggak mau berhubungan, ya udah gitu, nggak akan ada komunikasi gitu. Jadi akhirnya tuh kamu nunggu gitu, kamu yang nunggu gitu ya, untuk dia memulai duluan, untuk dia menghubungi kamu duluan. Jadi kalau aku ngelihat di sini juga ada Six of Swords ya. Aku ngerasa dia itu belum siap untuk berkomitmen gitu. Belum siap untuk berkomitmen. Jadi harus hati-hati sih ya, sebenarnya harus hati-hati. Jangan terlalu banyak berharap sih ke dia gitu. Jangan terlalu banyak berharap tentang hubungan ini. Bisa aja juga dia ninggalin kamu, biarpun itu bukan karena kesalahan kamu, tapi lebih karena ya dia belum siap untuk berkomitmen. Karena dia masih ini ya, mungkin dia masih lebih senang menikmati dunianya kayaknya nih.
ya, si Nine of Pentacles. Dia masih lebih senang menikmati hidupnya yang saat ini gitu. Dia belum siap untuk diserahi tanggung jawab lebih gitu. Aku ngerasa kalian itu sebenarnya ya butuh bicara lebih dalam lagi satu sama lain ya. Dan itu tuh inisiatif untuk bicara tuh harus dari kamu sih sebenarnya. Harus dari kamu. Bukan karena dia masih pola berpikirnya masih kayak gitu tuh gitu ya. Jadi aku ngelihat sebenarnya hubungan kalian itu adalah sebuah hubungan yang sedang memerlukan perubahan sebenarnya ya, sedang memerlukan suasana yang lebih dalam lagi, suasana yang lebih baru lagi gitu ya. Lebih lagi butuh penyegaran lah gitu. Jadi lagi butuh awal baru untuk hubungan kalian ya. Nah ya mungkin kalian bisa lah ngajak pasangan kalian untuk refreshing gitu ya, kemana kayak gitu ya, liburan kemana, jadi untuk lebih mendekatkan lagi gitu ya, mempererat hubungan kalian lagi gitu. Karena kalian butuh butuh suasana baru di hubungan kalian itu. Nah, tapi kalau ditanya gimana nih perasaan dia ke kamu, ya dia sebenarnya sayang sama kamu, dia peduli sama kamu. Di sini ada The Sun loh ya, di sini ada The Sun nih. Cuma ya itu, kalau mau komitmen lebih jauh lagi dia belum siap gitu. Kamu gak bisa keburu-buru, makanya perlu bicara lebih perlu komunikasi lebih baik lagi gitu ya. Dia peduli sama kamu, dia sayang sama kamu, dan perasaannya ke kamu tuh sebenarnya boleh jadi tulus ya kalau ada The Sun ini. Cuma kalian jangan patah semangat dulu gitu ya. Kalau ada The Sun ini sih biasanya gitu kan, biasanya itu menandakan akan ada titik terang gitu, akan ada jalan keluar lah dari masalah yang sedang dihadapi gitu. Itu ya, ya makanya perlu komunikasi lebih baik lagi supaya terbuka keinginan satu sama lain tuh. Dia tahu, kamu juga tahu ya, jangan didiemin. Kalau didiemin, dia diem ya, dia merasa kamu oke-oke aja didiemin seperti itu, kamu oke-oke aja dengan komunikasi yang jarang seperti itu gitu ya. Jadi kamu harus bicara ke dia gitu, dan gak usah khawatir ya gitu. Sebenarnya tuh kalau aku ngeliat sih kalian berdua tuh sebenarnya saling mengerti gitu. Dia sebenarnya mengerti gitu, cuma ya itu aja, dia belum bisa dikejar untuk komitmen lebih jauh lagi gitu ya. Tapi yang jelas itu aku merasa bahwa nantinya kesalahpahaman itu akan berkurang kok gitu. Jadi hubungan kalian itu sebenarnya akan lancar gitu selama kalian berdua tuh mencari solusinya, bukan didiamkan gitu ya. Kalau sama-sama diam dengan stuck dengan kondisi seperti ini, ya mau gimana, nggak akan selesai masalahnya gitu coy ya. Makanya kenapa dia itu belum menghubungi kamu ya, karena dia menikmati hidupnya, dia sibuk dengan dunianya. Ini yang aku lihat, bukannya dia nggak ingat sama kamu, ingat dia ingat. Cuma ya tuh, dia tuh belum bisa diserahi tanggung jawab lebih ini lagi, belum bisa serahi tanggung jawab lebih tinggi lagi, karena dia masih menikmati dunianya yang sekarang ya. Sekarang kita lihat the hidden truth-nya apa. The hidden truth untuk yang memilih kartu nomor 2 tentang dia. Hidden truth-nya apa ya? 3 aja ya kartunya ya, satu lagi nih.
Jatuhnya ke bawah. Ambil tuh ya. Tuh, ada yang takut ngubungin kamu di bottom ini. I am afraid to contact you. Kenapa dia takut? Ayo, kamu ngomong apa sampai dia takut? Tuh, I hope that you can forgive me one day. Dia berharap kamu akan memaafkan dia suatu saat nanti. Okay. I will wait for a sign from you. Dia nunggu kamu duluan yang mulai, baru dia mau, karena dia takut nih ngubungin kamu duluan. I regret lying to you. Oke. Nah, dari the hidden truth itu kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya, karena ini sifatnya general, jadi aku kan nggak buka secara detail ya. Jadi ini ada sesuatu yang dia sembunyikan, karena di sini ada apa ya? Kalau tadi kita ngelihatnya bahwa dia tuh sedang sibuk dengan dunianya sendiri, tapi di sini juga ada the magician. Magician ini bicaranya tentang seseorang yang berusaha mengontrol, mendominasi tentang sebuah hubungan. Jadi ada salah satu pasangannya itu ya dikontrol gitu ya. Nah, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasanganmu, ya. Aku nggak tahu apa yang dia sembunyikan, tapi di situ dia merasa bersalah dengan apa yang dia sembunyikan ke kamu. Apa yang dia sembunyiin, aku nggak pengen buka lebih dalam lagi, ya. Kalian harus bicara satu sama lain itu. Jangan ngebukanya dari tarot. Kamu yang harus bisa ngambil hatinya, gimana supaya dia bisa jujur ke kamu. Gitu. Aku nggak tahu kan. Ini dia itu menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Apakah karena karakter kamu atau emang karakter dia yang suka bohong, kan nggak ketahuan juga gitu ya. Jadi kalian sesama kalian yang berada dalam hubungan harus mengeksplor karakter pasangan kalian masing-masing gitu. Di sini sih dia bilang I hope that you can forgive me one day. Aku nggak tahu dia tuh melakukan kesalahan apa gitu ya. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Dia menikmati dunianya. Dunia yang seperti apa gitu kan? Ya nggak gitu. Dan di sini dia takut ngubungin kamu. Nah, kenapa dia takut ngubungin kamu? Karena ada sesuatu yang dia sembunyikan dan dia takut itu ketahuan. Kali ya. Dia nunggu kamu dulu nih. I will wait for a sign from you. Gitu. Oke. Jadi aku tetap menyarankan kalian itu harus berkomunikasi ya. Perbaiki komunikasi kalian. Nggak apa-apa mulai ngomong duluan tuh nggak apa-apa, dengan tujuan yang baik kan gitu. Dan kalau memang kalian memulai komunikasi duluan, jangan memulai komunikasi itu dengan impulsif. Baik-baik aja, apa kabar, dah gitu aja, nanti akan berlanjut sendiri. Kalaupun nggak berlanjut ya mungkin karena dia merasa itu tadi, I regret lying to you. Dia merasa bersalah karena sudah berbohong ke kamu. Apa yang dia bohong? Apa yang dia tutupi? Yang jelas di sini I will wait for a sign from you. Jadi dia nunggu tanda dari kamu untuk kamu menghubungi dia duluan. Ya, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang pasangan itu tidak mau jujur tentang sesuatu hal karena dia takut pasangannya marah. Gitu, ya. Apapun itu masalahnya. Misalnya nih, contoh yang paling simpel ya. Misalnya kita pakai uang yang ada misalnya untuk beli sesuatu. Kita nggak ngomong sama pasangan. Karena pasangan pasti nggak ngebolehin. Bisa jadi kan, itu juga bohong kan, berarti kan dia menyembunyikan sesuatu.
gitu. Jadi kita jangan berpikir terlalu jauh dulu bahwa oh dia punya pasangan lain di luar sana, belum tentu. Makanya itulah pentingnya komunikasi, itulah pentingnya kalian tuh harus bisa ngebuka komunikasi antara kalian berdua supaya bicaranya lebih detail. Jangan lihat tarot mulu, jangan terlalu percaya sama tarot. Tarot tuh hanya media, pokoknya ada yang sembunyiin deh gitu loh. Nah apa yang sembunyiin ya kamu cari tahu ke orangnya langsung, gimana caranya supaya dia bisa jujur sama kamu. Bisa jadi nih misalnya dia diam-diam ngasih uang ke orang tuanya, dia nggak cerita sama kamu, dia sembunyiin itu, bisa jadi kan. Banyak hal, banyak kemungkinan gitu ya. Yang penting tuh komunikasi gitu ya. Aku nggak pengen kalian itu berpikir negatif duluan. Sebelum ada bukti, jangan pernah berpikir, jangan pernah menjudge negatif tentang seseorang. Harus ada buktinya dulu. Kalau memang dia bohong, kalau memang dia tuh misalnya tidak jujur, kalau memang dia misalnya amit-amit cabang bejo kembali misalnya punya pasangan lagi, gitu. Harus ada buktinya dulu. Gitu. Jangan cuma dengar dari orang lain, harus dengar dari mulutnya sendiri. Sakit emang gitu, tapi dia jujur. Yang penting tuh kejujuran ya. Kita lihat dulu pesannya kamu apa nih. Kita lihat ya pesannya apa nih untuk yang milih kartu nomor 2. Tuh ya. Nih. Spend quality time together, listen and talk in each other. Tuh ya. Seperti yang aku bilang tadi, komunikasi, yang penting teh komunikasi. Ngobrol baik-baik. Pergi sono holiday kemana gitu ya, liburan kemana, relax dulu berdua nih. Spend quality time together, menghabiskan waktu bersama gitu loh, yang yang berkualitas lah ya, quality time bersama. Nah, listen and talk to each other, dengarkan dan bicara satu sama lain. Jelas ya, sebelum keluar kartu ini juga aku udah ngomongin komunikasi gitu loh. Habiskan waktu berdua untuk saling mengetahui satu sama lain gitu. Oke, itu aja dulu ya untuk yang memilih kartu nomor 2. Semoga bermanfaat. Semoga pesannya sampai, bisa kalian pahami. Oke, kita ketemu lagi di bacaan berikutnya. Bye-bye. Oke, yang milih kartu nomor 3, ini giliran kalian. Tadi pilihan kalian yang ini ya. Sekarang kita lihat dulu. Untuk yang milih kartu 3, kira-kira apa sih situasi orang yang kalian fokuskan sampai berhubungi kalian? What happened with dia? Situasinya apa sih yang bikin kalian belum dapat kabar dari dia? Ono apa? Benar nggak sih bahasa Jawanya? Ya, kita lihat dulu situasinya ya. Untuk yang milih kartu nomor 3, situasinya apa nih? Dua lagi ya. Aku nggak mau ngambilin nih. Satu lagi ya. Baik.
Death. Aduh, pantesan berat dari tadi. Mudah-mudahan baik-baik aja ya, mudah-mudahan energinya baik. Strength. Oh, Five of Pentacles. Nine of Cups. Queen of Wands. Ayo. Ada death ya tadi di bottomnya. Jadi aku ngerasa orang yang kamu fokuskan ini situasinya sedang tidak baik-baik aja. Ya, terutama dalam hal keuangan atau mungkin karir gitu ya. Jadi kalau emang dia punya bisnis atau kalau dia punya bisnis, dia mungkin sedang mengalami kerugian, sedang mengalami ya lagi terpuruk lah ya gitu. Jadi dia mengalami kerugian, itu yang aku rasain. Aku ngelihatnya dari keseluruhan yang aku dapat seperti itu. Kalau ditanya bagaimana perasaan dia ke kamu, sebenarnya sih dia terpesona, dia punya rasa sebenarnya sama kamu. Ini bacaan ini bisa jadi untuk yang sedang PDKT, bisa jadi yang memang berpasangan juga bisa yang LDRan lah ya gitu, berpasangan tapi LDRan. Jadi untuk mantan yang mungkin sedang kamu tunggu kabarnya, bisa jadi juga ini bacaan ini untuk mereka gitu ya. Nah, jadi yang aku lihat di sini yaitu tadi gitu, ini orang lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja sebenarnya gitu, dan dia merasa merasa hidupnya itu sedang tidak seimbang gitu. Jadi di sini dia sedang berusaha menguatkan dulu dirinya, sedang bekerja keras untuk kalau aku ngerasa bahwa dia tuh sebenarnya bekerja itu juga sebenarnya mindsetnya itu adalah salah satunya untuk kebahagiaan kalian, sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan sebenarnya itu untuk mempertahankan supaya dia itu bisa bersama kalian gitu ya. Nah, cuma ya dia sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja di keuangannya, di karirnya. Makanya dia diem dan dia tidak melakukan komunikasi dengan kamu, karena dia harus membenahi keuangannya, membenahi karirnya, membenahi pekerjaannya. Aku ngerasanya sih kayak gitu ya gitu. Jadi dia mikirin sih sebenarnya masa depan tuh dengan kamu tuh akan seperti apa, tapi dengan situasi seperti ini dia juga lagi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi dia berusaha bekerja keras untuk bisa mempertahankan hubungan kalian di kedepannya itu akan seperti apa gitu. Nah, cuma dia nggak bisa nih mengungkapkan apa yang dia rasain tuh ke kamu gitu. Jadi aku ngerasa kamu tuh harus lebih sensitif dengan keadaan dia, biarpun misalnya mungkin dia tidak menghubungi kamu, belum menghubungi kamu karena dia kurang nyaman untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi sama dia ya. Sih ada Five Pentacles. Jadi dia aku merasa dia tuh kayak minder gitu ya, itu kayak minder.
thank you. Oke, jadi dia merasa kayak kurang pede lah ya untuk maju ke kamu, untuk ngajak kamu bicara, untuk berkomunikasi dengan kamu, karena masalah-masalah yang sedang dia hadapi itu gitu. Jadi dia mungkin kepikirannya bagaimana aku bisa membahagiakan kamu, sementara keuanganku saja sedang seperti ini gitu. Aku merasanya seperti itu. Dia merasa kurang pantas ya. Dia takut kalau kamu tuh nggak akan bahagia kalau bareng dia. Dia khawatir nggak bisa membahagiakan kamu, dan dia merasa dia merasa dia tuh tidak memiliki hal-hal yang kamu butuhkan gitu. Sorry, sampai minum ya. Itu makanya dia belum menghubungi kamu gitu. Banyak hal yang harus dia benahi. Jadi dia lagi ngalami masa sulit lah saat ini ya. Banyak kerugian finansial yang sedang dia hadapi dan dia harus membenahi itu, dan nanti juga akan berlalu sih sebenarnya, nggak akan lama gitu ya. Nanti nggak akan berdampak dalam jangka panjang gitu. Nah, di sini yang dituntut tuh ya kamu tuh harus bisa memberikan support, dukungan untuk dia. Kalau dia belum menghubungi, ya udah tanya sebagai bentuk dukungan kamu, support kamu ke dia. Ya, support atau dukungan itu bukan selalu berarti dalam materi ya. Gitu. Kita nanya kabarnya, sehat nggak, kamu baik-baik aja, atau menjadi pendengar buat dia gitu, itu juga nggak masalah gitu ya. Support atau dukungan itu tidak selalu melulu dalam bentuk uang, ingat ya. Jadi nggak usah nunggu supaya dia ngubungin duluan gitu ya, bukan seperti itu. Ini kan situasinya dia sedang dalam kesulitan finansial ya gitu. Itu padahal dia tuh ya pengennya ya semuanya itu nanti ya buat kalian juga gitu. Kita jangan cuma bisa menikmati tapi nggak mau tahu proses yang dia jalani seperti apa gitu. Harus mau tahu gitu ya. Kalau situasinya nggak cocok dengan kalian ya nih ya, ini berarti bukan buat kalian ya. Ini bacaannya hanya untuk yang emang gebetannya atau pasangannya itu sedang dalam situasi kesulitan keuangan. Jadi kalau misalnya karena selingkuh atau apa, itu berarti bukan ini pilihan kartu yang benar untuk kalian. Kalian denger lagi intuisinya lebih benar ya. Karena kadang-kadang aku suka gemes soalnya gitu ya. Enggak kok kak, dia begini. Ya kalau berarti kan nggak cocok gitu ya situasinya dia dengan situasi dalam bacaan yang aku bacain. Berarti itu energinya bukan buat dia gitu ya. Jadi yang jelas ini orang yang kamu fokuskan ini sedang dalam situasi terpuruk, dan dia sedang dalam upaya untuk mempertahankan diri sendiri dulu secara materi gitu. Makanya dia belum menghubungi kamu, bukan karena apa-apa. Jadi ya ada juga rasa kurang percaya diri seperti yang aku bilang tadi. Dia takut gak bisa membahagiakan kamu. Banyak kehilangan yang dia alami, entah kehilangan apapun itu gitu. Tapi ada rasa kurang nyaman, ada rasa kurang aman dengan situasinya, dan dia nggak sanggup untuk menceritakan itu ke kamu. Oke? Gak enak rasanya gitu ya. Mungkin dia ya kurang nyaman lah. Kita sendiri juga kalau misalnya sedang dalam keadaan bokek aja ya, malu juga kan kita mau ngomong, gue lagi bokek gitu kan. Enggak kan. Kalau orangnya bener mah dia nggak akan teriak-teriak bahwa dia lagi bokek atau dia lagi susah atau apa. Jadi pasti dia akan berusaha untuk mencari solusinya gimana nih. Nah itulah yang sedang dia lakukan gitu loh.
Dan aku ngerasanya kalau ngelihat si ada Nine of Cup di sini gitu ya, dia punya perasaan kepadamu, dia ingat ke kamu, ingat kok, jangan khawatir, dia ingat sama kamu. Bisa jadi nih orang yang kau fokuskan itu juga kemungkinan adalah orang masa lalu kalian yang memang hubungannya sudah berakhir gitu ya. Jadi dan mungkin kamu sedang terfokus sama dia, kamu pengen balikan mungkin ya, dia juga pengen balikan, tapi dia belum punya ya apalah daya gitu dengan situasi seperti ini, dia belum bisa datang lagi ke kamu ya gitu. Tapi kalaupun dia bukan mantan kamu ya, dia punya perasaan sama kamu, dia tahu kok, dia ingat kamu, dan dia tuh menganggap kamu itu adalah sosok yang kuat, sosok yang ya yang bisa menarik perhatiannya gitu ya. Minum dulu ya. Jadi jangan mikir macem-macem, jangan mikir dia begini begono. Nggak, pokoknya ikutin aja alur yang aku bacain. Dia lagi dalam keadaan sulit secara finansial, dia tetap masih ingat sama kamu, dia tahu tanggung jawabnya, cuma dia belum berani bicara sama kamu gitu ya. Sekarang kita lihat the hidden truth-nya apa. Ini untuk yang memilih kartu nomor 3. The hidden truth-nya apa ya dari dia, orang yang terfokuskan, kenapa dia belum kasih kabar ke kamu. Kita lihat ya, 3 kartu aja ya. Satu lagi. Ups. Udahlah. Oh, ini ketariknya 2 say. Ya udahlah. Rezeki kalian ketariknya 4 nih. Yang lain mah tadi cuma 3. Nih bottomnya. I look for you everywhere. Dia tuh ingat kamu, dia ngerasanya ngeliat kamu di mana-mana. I feel you even though we are apart. Jadi biarpun kalian tuh terpisah jarak dan waktu mungkin ya, dia tetap bisa merasakan kehadiran kamu. I want to tell you how I feel. Nah ya, dia tuh pengen banget bisa mengungkapkan ke kamu apa yang dia rasakan, tapi dia gak punya daya gitu, dia gak sanggup untuk menceritakan yang sesungguhnya ke kamu. Ih, kasihan banget tahu. Aku ikut sedih jadinya, bisa ngerasain sih sedihnya dia seperti apa gitu. Aku ngerasain sih di mataku kayak pengen nangis aja gitu baca kartunya. I wish things could be different. Ya, dia berharap ini akan segera berlalu. Ya, segala sesuatunya akan berubah. I love you. Oh my god. Fix sudah, dia tuh sayang sama kamu. Aduh, dia sayang sama kamu. Cuma ya dia dalam kesulitan, dia belum bisa berbuat apapun yang bisa menyenangkan kamu, makanya dia belum bisa datang ke kamu.
dia belum bisa menghubungi kamu. Ya kalau kamu peduli sama dia, ya kamu datang aja gitu. Tanyakan kabarnya aja, chat aja, apa kabar, sekedar menjadi pendengar ceritanya gitu ya. Karena sebuah hubungan itu yang penting itu adalah komunikasi. Ya, coba tanya, apa kabar, sehatkah, baik-baikkah? Karena dia mencintai kamu sebenarnya. Dia berharap ini keadaan akan bisa berubah. Dia pengen bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Meskipun kamu jauh di matanya, meskipun kamu di mana, dia di mana, tapi dia bisa merasakan kehadiran kamu di dekatnya. Dia bisa melihat, dia bisa merasakan kamu tuh ada di mana-mana. Di setiap langkahnya, di setiap kegiatannya, dia bisa merasakan kehadiran kamu. Ya, kita lihat pesan yang lain terkait dengan ini. Kenapa dia belum menghubungi kamu? Mungkin ada pesan lain yang ingin disampaikan nih dari kartu-kartu ini. Sekali lagi ya ngocoknya ya. Have faith. Miliki keyakinan. Percaya your faith in this situation. Yakin dan percaya dalam situasi ini. Ada spiritual connection ya. Kamu sama dia itu sebenarnya punya hubungan koneksi spiritual. Ya, harus kuat, harus tangguh. Have faith, trust your faith in this situation. Yakin dan percaya dalam situasi ini. Semua akan baik-baik aja. Ya. Jangan didiemin. Dalam sebuah hubungan itu yang penting itu adalah komunikasi. Itu yang penting. Kalau emang ini adalah pasangan kalian, jangan didiamkan, kasihan. Kita tuh jangan mau materinya aja, tapi giliran prosesnya kita nggak mau tahu. Temani dia dalam kesusahannya, temani dia dalam keterpurukannya saat ini. Itu aja ya untuk yang memilih kartu nomor 3. Semoga bermanfaat, semoga pesannya sampai ke kalian. Kita ketemu lagi di pesan-pesan berikut. Bye. Oke. Yang keempat sekarang ya. Nih ya, tadi ya pilihan kartu nomor 4. Kita masuk bacaan yang keempat. Kenapa dia belum menghubungi kamu? Apa kabarnya dia? Kita lihat dulu ya situasinya. Kalau situasinya nggak cocok ya berarti ini bukan buat kalian. Coba pilih kartu yang lain atau mungkin pindah channel yang energinya pas buat kamu ya. Oke. Yang milih kartu 4. Situasinya gimana sih? Situasi dia seperti apa? Kenapa dia belum menghubungi kamu? Ya, kita coba. Ya. Satu lagi ya. Ups.
Six of Pentacles. Kita lihat ya persatu. Knight of Pentacles. Oke. The Sun. Five of Wands. Oke, satu lagi. Ten of Pentacles. Tadi bottomnya ada Six of Pentacles. Ada Ace of Wands. Ada The Magician. Oke. Kalau ngelihat dari Knight of Pentacles ini sih sebenarnya dia itu punya ketertarikan sama kamu ya. Ini aku ngelihatnya ya, bacaan ini lebih ke yang single ya, yang lagi PDKT mungkin, yang lagi suka sama seseorang. Jadi orang yang kalian suka itu, aku ngerasa di sini ya dia tertarik sama kamu. Cuma dia itu memendam perasaannya dia. Jadi untuk saat ini ya dia tidak melakukan pendekatan apapun gitu. Dia diem aja tentang perasaannya dia. Dia nggak melakukan pendekatan apapun ke kamu. Cuma dia punya perasaan ke kamu, punya perasaan tertarik, punya perasaan suka, punya. Cuma dia nggak melakukan apapun. Dia memilih untuk diam. Makanya dia bisa diem dalam jangka waktu lama selama nggak ada urusan yang penting-penting amat. Aku ya merasa bahwa dia nggak akan komunikasi sama kamu kalau nggak ada yang penting. Tapi dia punya ketertarikan itu sama kamu. Ini kayaknya aku ngerasanya ini mirip-mirip dengan tadi kartu yang pertama deh kayaknya. Karena kartu pertama juga dia diem, nggak ngomong. Nah ini juga sama, dia diem, nggak melakukan pendekatan, nggak ngomong apapun tentang perasaannya dia memendam gitu. Nah kalau aku lihat ini orang juga sebenarnya jujur, termasuk orang yang jujur, termasuk orang yang dengan berkarakter setia gitu. Jadi kalau misalnya kamu suatu saat menjalin hubungan sama dia, itu aman sebenarnya ya, karena karakternya dia termasuk orang yang jujur dan termasuk orang yang setia. Cuma memang saat ini kamu gak bisa berharap banyak ya, karena dia memendam perasaannya gitu, Ini kalau kamu perempuan, kamu nggak bisa berbuat banyak gitu untuk bisa supaya dia tuh mengungkapkan perasaannya dia gitu ya. Kalaupun dia tuh kayak ngedeketin juga ya paling lambat banget gitu, progresnya tuh lambat banget gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kamu gak sabar nih nunggu dia gitu, kapan ya dia tuh nyatain perasaannya ke aku. Mungkin ada terbersit di pikiran kamu seperti itu. Lambat progresnya tuh, lambat banget. Tapi kenapa seperti itu? Aku lebih ngelihat ini orang sebenarnya banyak pertimbangannya, makanya dia memilih untuk memendam, dia memilih untuk tidak mengungkapkan perasaannya dia karena dia banyak pertimbangan gitu loh. Baik buruknya tuh dia pikirkan kalau saya maju seperti apa, kalau saya diam seperti apa. Ada hal-hal yang memang dia pertimbangkan yang akhirnya membuat dia itu tidak melakukan pendekatan apapun ke kamu, termasuk berkomunikasi ya. Mungkin saat ini kalian sudah tidak berkomunikasi dalam beberapa waktu lama yang tidak seperti biasanya, dan ini bikin kamu bertanya-tanya, kenapa dia belum menghubungi aku, kenapa belum ada komunikasi dari dia gitu. Cuma kalau ngelihat karakternya ya dia adalah seseorang yang bisa dipercaya, dia seseorang yang sebenarnya penuh dengan kesabaran, dan dia juga sebenarnya seseorang yang bisa diandalkan lah ya gitu. Dan sebenarnya hubungan kalian itu sebenarnya dekat sih sama dia. Kalian itu sebenarnya punya
hubungan yang lumayan deket. Mungkin kalian sebenarnya kalau di hari-hari biasa itu mungkin sering aja gitu berkomunikasi gitu ya. Cuma mungkin akhir-akhir ini komunikasinya rada jarang gitu ya. Bisa jadi ini mungkin sahabat kalian ya, bisa jadi karena aku ngerasa kalian tuh sebenarnya hubungannya itu sudah dekat sebenarnya ya, ada persahabatan di dalamnya sebenarnya. Cuma dia lebih memilih untuk memendam perasaan karena mungkin dia nggak pengen merusak persahabatan yang udah ada, bisa jadi seperti itu ya. Apa ya, tulus, orangnya tulus juga. Sini ada the sun ya. Apa yang bisa aku bilang ya, jadi kalau dengan dia ketemu kamu itu ya, kalau misalnya kalian bertemu itu ya seperti ya sahabat kali ya gitu ya, kalian bisa bercerita apa aja gitu ya, kalian tuh bisa bersemangat bersama, bahagia bareng dari hal-hal yang kecil gitu ya, ada ketulusan di dalamnya. Hubungan kamu sama dia tuh ada ketulusan sebenarnya. Jadi cuma ya itu gitu, ini kayaknya adalah fase dimana kalian itu lagi nggak berkomunikasi banyak seperti biasanya, seperti hari-hari sebelumnya gitu. Makanya kalian bertanya-tanya nih, kenapa ya kok dia belum ngubungin aku gitu ya. Bisa jadi dia sibuk, bisa jadi gitu ya, tapi bisa jadi mungkin ya karena dia memendam perasaannya, dia memendam perasaannya, jadi dia nggak pengen merusak hubungan persahabatan yang udah ada, dia nggak pengen merusak tatanan yang sudah ada, akhirnya dia diem gitu. Kalau nggak penting-penting amat dia nggak akan ngubungin kamu gitu. Dan bisa jadi ya, dia itu mungkin sebenarnya, mungkin loh ya, sebenarnya sudah jatuh cinta ke kamu itu sudah pada pandangan pertama. Dari pertama kali ketemu tuh mungkin udah ngerasa ini orang kok beda ya gitu. Dan dia tuh kalau bareng kamu tuh dia tuh bisa semangat gitu ya. Nah, peduli dia tuh sebenarnya sama kamu, dia tuh sayang sama kamu, dan perasaan dia itu sebenarnya tulus gitu. Cuma dia pendam gitu. Kenapa dia pendam? Ya itu kan seperti yang aku bilang tadi, karena dia punya pertimbangan tertentu. Salah satunya dia tidak ingin merusak persahabatan yang sudah ada. Tuh. Nah, tapi aku nggak tahu benar atau enggak nih ya. Kemungkinan besar ini di sini ada Five of Wands ya. Mungkin juga ada orang lain di sekitar dia. Ya, mungkin ada orang lain di sekitar dia yang akhirnya dia bingung untuk milih. Makanya banyak pertimbangan. Dia tidak mau merusak tatanan yang udah ada, dia tidak mau merusak sesuatu yang sudah berjalan apa adanya. Jadi dia lebih memilih untuk memendam perasaan dia. Jadi kalau di sini sih aku ngelihat kamu yang akhirnya harus berjuang untuk membuktikan bahwa kamu tuh adalah orang yang tepat untuk dia. Gitu, dia bingung milih kamu atau milih dia gitu ya, kalau memang ada orang lain di hidupnya dia gitu ya, ada orang lain gitu. Nah, cuma apa ya, di satu sisi dia merasa kalau kamu tuh punya banyak kesamaan sama dia. Dia tertarik ke kamu juga salah satunya karena kalian itu sepemikiran. Nah, itu kalimatnya. Sepemikiran gitu ya. Jadi kayak apa yang dia pikirkan ternyata kamu berpikir yang sama gitu. Punya visi, punya misi yang sama tentang masa depan, tentang kehidupan, tentang
pokoknya banyak kesamaan lah gitu. Kalau ngobrol tuh cocok banget gitu. Dan sebenarnya ini orang itu sebenarnya adalah orang yang tipenya serius, dia punya komitmen tuh tinggi banget kalau sudah berhubungan. Itu makanya aku bilang tadi, dia itu orangnya setia, jujur. Ya, dengan adanya Ten of Pentacles ini nih bicaranya bahwa dia itu ya emang orangnya tipenya serius. Tipenya tuh berkomitmen kalau udah punya hubungan. Gitu. Chemistry di antara kalian itu benar-benar kuat. Ya. Dan mungkin bisa jadi apa ya, dia juga mungkin sebenarnya sudah dekat juga dengan keluarga kalian gitu ya. Dekat di sini dalam arti dia udah kenal juga dengan keluarga kalian dan keluarga kalian juga kenal dengan dia gitu ya. Itu jadi ya sebenarnya udah dekat seperti aku bilang tadi kan. Sebenarnya kalian tuh udah deket sih gitu ya. Cuma ada hal-hal yang dia pertimbangkan gitu, dan bahkan mungkin loh ya, karena sini ada Ten of Pentacles ya, ada anak di sini, kemungkinan juga mungkin dia adalah seseorang yang sudah adalah seorang yang mungkin sudah berkeluarga gitu. Untuk beberapa ini ya, nggak semua ya, mungkin sebagian kecil tuh ada yang udah berkeluarga, udah punya anak. Makanya dia itu mempertimbangkan betul. Mungkin itu adalah salah satu hal yang dia pertimbangkan kenapa dia belum mau mendekati kamu, belum mau melakukan pendekatan apapun dengan kamu. Komunikasi hanya seadanya, kalau nggak penting ya nggak akan ngomong. Semua dia pendam karena dia mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya kan, ini tuh jadinya sama dengan yang pilihan kartu pertama. Ingat banget aku. Ini orangnya bijak nih ya, ini orangnya bijaksana gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah tuh dia benar-benar mempertimbangkan baik buruknya ya gitu. Jadi masalah apapun mereka berusaha untuk mengambil jalan terbaik yang tidak menyakiti siapapun. Tuh makanya dia belum ngubungin kamu gitu ya. Sebenarnya sih dia orangnya tuh pengen banget melindungi kamu, pengen bisa melindungi perasaan kamu sebenarnya. Cuma ya itu tadi, dengan situasi dia seperti ini dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dia nggak pengen menyakiti siapapun. Dia benar-benar mempertimbangkan langkahnya, sikapnya, langkahnya, tingkah lakunya, keputusannya, itu semua benar-benar dia pertimbangkan. Tidak mau menyakiti siapapun. Makanya lebih baik dia diem. Kok sama ya dengan yang pertama ya? Cuma beda kartu doang nih. Ini kayaknya mungkin yang nonton ini, yang nyimak ini kebanyakan energinya seperti itu gitu ya. Ya. Nah, di sini ada Six of Pentacles ya. Jadi aku ngeliat sebenarnya ya dia tuh adalah tipe orang yang sangat memanjakan pasangannya. Gitu. Memanjakan pasangannya. Kalau dia sudah punya hubungan gitu ya, dia akan memanjakan pasangannya dengan cara apapun sebenarnya. Cuma kalau ke kamu, yang bisa aku tarik kesimpulannya adalah kamu nggak bisa berharap banyak dengan harapan kamu, dengan apa yang kamu inginkan ya. Nggak bisa berharap banyak nih, karena ya itu kemungkinan besar dia adalah orang yang sudah memiliki pasangan gitu ya. Nah, tapi bisa juga sih kalaupun dia belum punya pasangan gitu ya, mungkin ada tradisi-tradisi yang harus dia dobrak
untuk bisa mendekati kamu, dan itu adalah salah satu yang dia pikirkan. Mungkin ada pihak keluarga gitu ya, dia di sini memikirkan keluarganya suka atau enggak sama kamu gitu ya. Jadi apa istilahnya tuh, ada suatu kebiasaan atau mungkin ada adat atau apa yang harus dia pertimbangkan kalau dia harus maju ke kamu gitu. Jadi dia adalah tipe orang yang lebih mengutamakan, memprioritaskan keluarganya, orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya bilang jangan, itu bisa jadi seperti itu. Yang aku rasain seperti itu. Jadi ada dua opsinya ya. Yang satu, dia mungkin tidak maju ke kamu karena dia sudah punya pasangan. Yang kedua, bisa jadi ada tradisi dalam keluarganya yang akhirnya membuat dia mempertimbangkan kembali untuk mau maju ke kamu. Akhirnya komunikasi antara kalian berdua ya tersendat-sendat. Gak akan dia maju gak akan dia menghubungi kamu kalau gak ada kepentingan apapun gitu ya. Oke, kita lihat the hidden truth-nya apa. Untuk yang memilih kartu nomor 4, the hidden truth-nya apa nih? Sorry. Milo aku. Tidak. Milo aku. Aku minum Milo. Gelasnya dirubung semut, teman-teman. Aku tidak rela. Oke. The hidden truth untuk yang memilih kartu nomor 4. I love you. Kan, dia tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, cuma dia diem. Tuh, I don't react when people mention you. Jadi dia, orang mau ngomongin kamu, dia pura-pura bego aja gitu, dia pura-pura nggak bereaksi apapun gitu, dia diem, nggak mengungkapin apapun, nggak mau bereaksi apapun. Oke, satu lagi ya, the hidden truth untuk yang memilih. Kartu nomor. I'm starting to understand our connection. Dia pun berusaha memahami koneksi apa sebenarnya yang ada di antara kalian berdua. Ya, karena mungkin tarikannya kuat gitu ya, tarikannya kuat antara kamu sama dia. Dia berusaha memahami, tapi dia nggak bisa apa-apa, dia nggak mau, dia orangnya banyak pertimbangan. Jadi orang mau ngomong apa tentang kamu, dia akan diem. Tuh ya, spiritual lesson. I am grateful for the spiritual lesson. Dia orangnya bijak, dia orangnya penuh pertimbangan, dan dia tuh orangnya yang bisa melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang lain. Jadi kalaupun misalnya dia suka sama kamu, tetapi tidak bisa mewujudkannya dalam sebuah hubungan, dia tuh mengambil hikmahnya. Dia bisa mengambil pelajaran spiritualnya apa sih dari ketemunya kamu sama dia. Ingat ya, kita ketemu seseorang itu bukan berarti kita tuh harus jadian sama dia, belum tentu. Bisa jadi orang itu emang dipertemukan dengan kita karena memang Tuhan tuh pengen orang itu bisa memberikan pelajaran untuk kita. Nah, dia tuh mampu untuk bisa berpikir seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi pesan yang lainnya apa kira-kira untuk kalian. Jangan sedih dong ya, happy. Masih bisa bersahabat dengan dia aja udah syukur, alhamdulillah gitu loh. Harus penuh syukur. Oke. Gak selamanya keinginan kita di dunia ini bisa dipenuhi, bisa tercapai. Ambil apa yang bisa disyukuri. Kalian bisa dekat dengan dia biarpun tidak sebagai pasangan, ya wes gitu.
aja. Aduh. Apa ini? Sorry ya, mataku minusnya udah parah. Udah rabun. Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Nah, jadi cinta itu tidak menyerah, atau cinta itu jangan membuat kita menyerah, jangan membuat kita kehilangan keyakinan dan kepercayaan. Cinta itu adalah harapan gitu, dan harus bisa berdiri untuk setiap situasi, harus tangguh, harus kuat gitu. Jangan karena nggak mungkin lah akhirnya kalian patah semangat. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Kalian tetap harus semangat. Suatu saat itu akan ada timingnya yang tepat buat kita ketemu dengan orang yang lebih pantas untuk kita, ketemu dengan orang yang lebih cocok dengan situasi kita ya. Itu ya, nggak usah berkecil hati kalau sampai saat ini belum bisa berhubungan, belum bisa menjalin hubungan dengan orang yang kita mau ya. Bisa jadi dia tuh udah didatangkan oleh Sang Pencipta untuk kita karena ingin memberikan pelajaran untuk kita ya. Bagaimana kita untuk bisa menjadi lebih sabar, bagaimana kita bisa menjadi lebih bersyukur dengan setiap apa yang kita miliki. Oke, itu aja dulu pesannya untuk kalian yang memilih kartu nomor 4. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan yang lain. Bye-bye.